Update terbaru dari pekerjaan rekonstruksi jalan di ruas Jalan Pahlawan, Kabupaten Purwakarta. Mbak Deni, di Jalan Tanah Pahlawan, tos lecir, aktivitas jadi lancar, ekonomi sadayana jadi lancar, atur nuhun Mbak Deni. Progres pekerjaan saat ini telah mencapai 83% dengan panjang penanganan sepanjang 1,8 km. Pekerjaan rekonstruksi ini memiliki nilai kontrak sebesar 7 miliar 69 juta rupiah. Sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadirkan infrastruktur jalan yang lebih aman, kuat, dan nyaman bagi wargi Jabar. Di balik setiap meter jalan yang dibangun, ada 16 orang pekerja jalan yang setiap hari turun langsung di lapangan. Mereka datang pagi sebelum matahari naik, bekerja di bawah panas, angin, dan debu. Mereka memastikan setiap detail dikerjakan dengan teliti agar jalan ini dapat digunakan dalam jangka panjang. Merekalah tangan-tangan yang menjadi bagian penting dari pembangunan jalan lecir. Dengan progres yang terus meningkat, rekonstruksi ruas Jalan Pahlawan semakin mendekati tahap akhir. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Oh, mangga. Ayo, sob, cari. Nah, ibu teh dari Ciamis, Ciamisnya mana? Bojong, Kecamatan Jenjing. Cijenji. Nah, terus ini anak ibu. Iya. Sekolahnya di SMA Sasaga. SMA Cisaga. Ini anak ibu juga. Ibu punya anak berapa? 8. Ya Allah. 8. Ibu kelahiran tahun berapa? 82. Berarti kan muda, bukan kelahiran tahun 50-an, tahun 30-an. Kenapa anaknya sampai 8? Kan saya nggak punya saudara. Bukan nggak punya saudara. Pertanyaan saya adalah, kenapa anak sampai 8? Kan program KB sejak era Pak Harto itu kan digemborkan, gitu loh. Iya. Apalagi ibu nikah bukan di era Pak Harto, berarti kan di era setelah reformasi. Ibu nikah tahun berapa? Lupa lagi. Masa lupa ibu nikah? Ibu nikah tahun berapa? Lupa apa? Ya kan ibu 82 ya. Iya. Oke, saya perkirakan ibu nikah tahun 2001. Kalau tahun 2001 berarti usia ibu 82, 18 berarti 19 tahun. Ya. Iya. Ibu nikah umur berapa? 16 mau 17. Oke, berarti dikurangin 18 19 dikurangi lagi 2. Berarti ibu nikah tahun 99. Ya, ibu nikah tahun 99. Ya kan? Berarti di era itu tahun 99 waktu itu masih Pak Habibie presidennya setelah Pak Harto. Nah, pertanyaan saya, satu, ibu kenapa nggak KB? Nggak cocok. Nggak cocok apanya? Suka pusing gitu. Suka pusing. Oke. Pusing mana dengan ngurus anak 8? Ya, biasa. Enggak sana. Oke. Sekarang masalahnya apa yang dihadapi? Ekonomi suaminya? Kerja di bangunan. Ya bangunan mah cukup atuh. Ya kalau ada yang nyuruh, kalau nggak ada yang nyuruh mah nggak kerja. Saya sih hidup ya Bu ya di desa. Tahu kehidupan. Jadi kalimat itu adalah kalimat menyerah. Gitu loh. Jadi kalimat mun aya. Nah, kemudian sekarang kerja suaminya. Sekarang lah kerja Di saudara. Upahnya sehari berapa? 100. 100. Oke. Ibu 8, paling gede mana? Apa? Paling gede anaknya umur berapa? Udah nikah. Oke. Yang pertama. Nah, yang kedua? Ini. Berarti kan masih ada 7. Ini SMA kelas berapa? Kelas 2. Kelas? 11. Kelas 11. Punya adik? Punya. Umur?
SMP. Punya adik lagi? Punya. Umur? 11. 11. Punya adik lagi? Umur? 10. Punya adik lagi? Umur? 6. Punya adik lagi? Umur? Nah sekarang anak ibu dari yang 8 anak itu, yang sekolah berapa? Yang sekolah yang SD 2, yang PAUD 1 ini, yang itu, yang SMP udah keluar. Kenapa keluar? Sama, nggak ada itu. Nggak ada apa? SMP kan nggak bayar? Kan perginya Jalan kaki? jauh. Jauhnya berapa kilometer? Jauh, ada berapa kilometer? Rumah. 5 kurang lebih. 5. Naik sepeda? Nggak punya. Nggak punya. Menyerah menurut saya sih. Karena saya tuh hidupnya susah, Bu. Tapi kalau pulang mah iya suka ada temen gitu yang ngajak. Ngajak. Perginya suka ada yang Oke. ngajak gitu. Ibu di rumah ngapain? Suka itu ngurus rumah tangga aja. Heeh. Ke sawah. Ke Ngurus sawah? Ngurus sawah punya siapa? Punya orang. Ya orang. Ibu suka ngawang ngaramet? Ngarampet suka. Sawah. Berapa upahnya? Suka 50.000. Ya artinya kan bisa jalan dua-duanya. Terus sekarang Neng ini sekolahnya mau berhenti saya dengar. Iya. Kenapa mau berhenti? Masalah ekonomi. Ekonominya kenapa? Kamu sekolah bayar nggak? Enggak. Jarak dari rumah ke sekolah? Jauh. Jarak jauhnya berapa? 10 kilo. 10 kilo. Selama ini ke sekolah naik apa? Kendaraan umum carry. Ya ikut mobil orang. Sehari berapa? 3.000. 3.000. Bolak-balik? Jadi 6.000. 6.000. Selama ini dikasih bekal berapa? 15. Kenapa harus 15? Buat jajan. Kenapa jajan? Bisa makan dari rumah kan? Bisa bawa bekal nasi dari rumah? Bisa. Sudah ada MBG di situ? Sudah. Iya. Berarti kan sudah ada makan. Kalau sudah ada MBG, sudah ada makan, berarti tidak perlu jajan dong. Pertanyaannya kenapa masih jajan? Kan tujuan pemerintah menyiapkan MBG agar anak-anak kecukupan gizi, agar beban orang tua untuk memberikan jajan anaknya menurun. Sekarang jadi double dong. Negara ngeluarin MBG, anak tetap jajan. Saya nanya sama ibu, saya nggak mau, saya tuh baik sama orang, tapi juga orang harus juga bisa membangun dirinya sendiri, etosnya harus dibangun sendiri, gitu loh. Pertanyaan sama ibu, ibu masih sanggup nggak ngasih bekal sehari 6.000? Kalau lagi kerja sih sanggup. Kalau bapaknya kerja, Bu yakin nggak bahwa sekolah itu ada rezekinya? yakin. Gitu. Yakin nggak sekolah ada rezekinya? Yakin. Nah kenapa Neng mau berhenti? Kan sekolahnya nggak bayar. Kan kalau nggak ada bekal, nggak ada ongkos. Masa 6.000 nggak ada? Karena Nengnya mintanya 15.000. Ya kan? Enggak juga. Terus kalau Neng pernah nggak dikasih 6.000 untuk ongkos saja? Jalan nggak? Jalan. Jalan. Terus sekarang kenapa buat berhenti? Nggak sanggup. Nggak sanggup kenapa? Kan kalau ada uang sekolah, kalau enggak. Kan cuma 6.000, bisa 6.000. Neng pulang sekolah bisa nggak sampai jualan di rumah? Kreatif. Enggak, saya nanya etosnya dulu. Nengnya kelihatannya males. Gitu loh. Saya juga sekolah jalan, naik sepeda SMA. Terus kemudian pulang sekolah ngambil kayu bakar, nyabit rumput, jualan layang-layang, jualan es, jualan agar. Punya duit, sekolah. Neng bisa nggak begitu? Bisa kalau ada modal. Nah itu kalimatnya. Itu kalimat yang
nggak boleh ada kalimat kalau ada modal. Bisa aja cukup. Dengan nyebut bisa punya keyakinan. Nyuciin baju orang, nyuciin piring orang, rajin di sekolah, rajin ke bu gurunya, rajin di sekolahnya nyapu, kelihatan oleh kepala sekolah baik, di sekolahnya rajin. Dibantu nggak kira-kira oleh kepala sekolah karena rajin? Dibantu. Neng pernah nggak melakukan itu? Keburu minder kan? Kenapa minder? Yang minder kira-kira susah. Orang nggak punya keinginan kira-kira maju nggak? Orang nggak kerja keras kira-kira maju nggak? Bisa nggak maju hidup tanpa dengan kerja keras? Nggak hidup dengan kerja keras bisa maju nggak? Bisa. Saya suka bantu, senang banget. Apalagi kalau yang dibantunya itu punya keinginan. Gitu, karena ini mah kan lengkap nih. Lain dengan anak yatim piatu. Kalau ini bapak ada, ibu ada, kemudian bapaknya masih bisa kerja, ibunya masih bisa kerja, gitu loh. Tinggal sekarang di nengnya. Adiknya SMP udah berhenti. Kenapa berhenti? Ibu kenapa adiknya sih berhenti? Sama kayak kakaknya. Kalau ada uang sekolah gitu, kalau nggak ada sekolah. Kalau jalan kaki ke sekolah berapa kilo? Jauh. Ini berapa kilo? Ada 5 kilo mah deket. lebih gitu. Jalan kaki 1 jam nyampe nggak? Lebih. Ini mah harus punya daya juangnya dulu. Ini mah punten ya, udah susah nggak punya semangat. Udah susah nggak punya semangat, harus punya semangat dulu. Rezeki mah nyusul. Gitu. Rezeki menyusul. Oke, sekarang gini. Anaknya balik lagi sekolah SMP, naik sepeda mau nggak? Nggak tahu anaknya. Kalau saya sih mau. Enggak, saya gini loh. Oke, anak ibu harus kembali sekolah kan nggak bayar. Makan sudah dapat MBG, ya kan? Udah, saya kasih sepeda. Nanti saya nggak akan ngasih uang, saya beliin sepeda. Anaknya nanti saya cek dulu, anaknya mau nggak? Itu loh, saya nanti kasih sepeda. Anaknya tanya dulu sama anaknya. Kalau saya kasih sepeda untuk ke sekolah tiap hari, laki-laki kan? Oh, perempuan. Nggak suka sepeda soalnya ya. Oh, nggak suka sepeda. Oh, kalau bukan laki-laki, perempuan ya. Nggak bisa naik sepedanya. Yang laki-laki mah yang masih SD. Saya kasih Neng. Mau nggak begini? Nanti biaya sekolahnya, ongkos setiap harinya nanti diberi, ya kan? Terus kemudian ya diberilah untuk kebutuhan baju segala macamnya diberi. Nengnya mau nggak jadi petugas kebersihan di sekolah? Itu loh. Jadi orang lain datang ke sekolah jam berapa? Jam 7, jam 6. Oke. Neng sudah ke sekolah, harus sudah sekolah jam 6. Kan masuk setengah 7 kan? Atau bisanya jam 6 kurang seperempat. Kan masuknya setengah 7 kan? Nah, jam 6 kurang seperempat itu pagi-pagi nyapu di kelasnya, di sekolahnya, bersihin sekolahnya, ikut nyapu. Nah, kemudian itu sebagai kompensasi atau stimulus karena Neng mendapat, dan saya akan ngasih stimulus ke Neng untuk dapat bulanan dari saya. Tapi saya minta itu. Mau? Gitu. Jadi ongkos tiap harinya nanti
dikirim tiap bulannya lewat Bank Jabar, ya. Tapi nengnya harus mau di sekolahnya nyapu. Nanti saya akan kontak kepala sekolahnya dan wali kelasnya. Mau kerja nggak? Gitu, ya. Mau? Udah kembali sekolah. Sekarang saya nanya, anak ibu yang SMP itu mau nggak sama dengan kakaknya? Tadi sih ditanya kan lagi sakit, nggak tahu cina tadi tuh belum pas pikirannya. Belum pas gimana? Mau sekolah duka ditaruh tadi pas badai berangkat. Enggak, sekarang gini, biaya sekolahnya saya tanggung, ongkosnya dikasih tiap hari. Tapi anak ibunya nanti di sekolahnya harus rajin nyapu di sekolahnya. Datangnya pagi-pagi, nanti orang pulang, anak ibu masih harus bersih-bersih di sekolah. Ya. Nanti ada dapat tambahan uang jalan dan kebutuhan lainnya, baju, buku, sepatu, segala macam full sampai tamat sekolahnya. Mau nggak? Terus nanya anaknya dulu. Bukan nanya Kalau anaknya, saya mah, kalau sekarang saya mau. ibunya sebagai ibu bisa nggak ngarahin anaknya? Insya Allah harus bisa. Ya nah gitu kalimatnya, ibu bisa nggak ngarahin anak ibu? Harus bisa. Harus bisa ya, harus bisa. Terus anak yang lain lagi, sekarang gini, ibu masih punya bayi. Ya Allah, umur berapa? Tahun setengah. Kakaknya bayi umur berapa? Kakaknya ini umur berapa? 6 tahun. Pak Ud. Iya. Pak Ud bayar nggak? Bayar. Berapa? 35 sebulan. 35.000. Penting mana Pak Ud yang sekolah SMP? Suka dibayarin sama buku. Oh, buku. Iya. Oh, oke. Yang buku Pak Ud. Terus yang di atas Pak Ud? Kelas 2. Sekolah masih. Yang di atas kelas 2? Kelas 4. Kelas 4. Sekolah masih. Yang kelas di atas kelas 4? Udah. Yang SMP itu yang keluar. SMP. Di atas SMP? Ini. Ini. Di atasnya ada yang nikah. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Ibu sekarang KB nggak? Enggak. Ya besok ibu hamil lagi. Secara pertanyaan saya, siapa yang mau ber-KB? Suruh bapaknya aja. Bapaknya mau ber-KB? Harus. Kalau bapaknya mau ber-KB, nanti ada petugas yang menghubungi bapak. Ya. Ya kan, kalau ibunya nggak mau ber-KB, bapaknya yang ber-KB, ya kan? Nah bapaknya kalau enggak, ibu hamil lagi. Mungkin nggak ibu hamil lagi? Mungkin. Mungkin kan? Nah, supaya tidak mungkin hamil lagi, kalimatnya tidak mungkin, gitu kan? Bukan tidak akan, correct mungkin. Supaya tidak mungkin hamil lagi, suaminya mau ber-KB. Nah, sekarang mau pilih, emang nggak Pak? Sekarang pilih, mau suaminya, mau istrinya yang ber-KB? Ya, kalau cocok sih mau saya. Cocok. Tapi kalau nggak cocok, Ya, suami. nggak kasih tanya Pak. Siap. Karena udah. Suami, ya dah. Oke, suami ya. Nih Bu, kepala cabang. Siapa? Ini sekolah lagi. Siapa? Nanti ada biaya transportnya dari saya tiap bulan, dikirim untuk jatah sebulan, nanti dikirim via rekening BJB. Tetapi syaratnya dia di sekolahnya harus bantu kebersihan. Jadi di sekolahnya itu sebelum pagi-pagi dia harus lebih awal, dia sapu ruang kelas segala macam. Pulangnya belakangan, nanti pulang. Gitu loh Pak. Agar ada pendidikan etosnya. Karena kalau saya lihat, ini sih, kalau nggak dirubah etosnya, ini repot. Ke bawah dalam etos siklus keluarganya. Iya. Gitu loh. Adiknya juga sama yang SMP. Oke, saya kasih tiap hari untuk ongkosnya segala macam lah. Terolah uang saku, kemudian uang buat nabungnya ada, baju sepatunya oke. Tetapi juga harus mau bantu kebersihan di sekolah. Yang berikutnya, ibu atau bapaknya harus ber-KB. Ya Bu, bener nggak Bu? Oh. Ya repot atuh Bu. Ayo sugan teh abdi mah yatim piatu. Ternyata budak nate dalapan. Gitu. Gitu. Nyapunya. Tapi memang bapaknya aktif kan ya? Aktif. Aktif. Aktif mah masih muda. Oh gitu. Enggak tuh ya. Bapaknya umur seberapa? 7 salam. Pak, 77. Kelahiran 77. Oh ya, masih di bawah saya.
Berarti 77, 77, 49. Ya, ora kene lah. 9-nya budak geus nek maju ka salapan. Kadu incu deh Pak, Hah? terus kadu incu Pak. Incu. Mohon. Sarumah henteu? Henteu. Di Cianjur ya, Bu. Cianjur. Dan kan anu pertama oge sami mau duga SMP. Teras nikah, satos didamal gitu. Nya ieu teh kan ngaberebet ieu teh. Ya Raina bade tos sasi tos keluar Pak, tapi di SMA anak teh can di keluar. Ya udah masukin lagi ke sekolah. Kalau Ibu besok harus masuk lagi. Siap. Yang SMP cari lagi Bu, harus masuk Ya, lagi. nanti di SMP Ya nanti ke SMP. untuk biaya mulai besok sekolah lagi ya. Nanti besok saya kasih jatah untuk 1 bulan 2 bulan 1 bulan dulu tes. Jatah saya kasih 1 bulan dulu. 1 bulan untuk Neng, 1 bulan untuk adiknya yang SMP. Saya kasih jatah dua-duanya. Ya. Oke. Mau nggak? Udah gini aja saya kasih jatah sebulan 1 juta, tapi kamu mau nggak kalau bersih? 1 juta itu kan kalau Neng ongkos sehari lumayan lah. Lebih kan? Itu harus bisa nabung. Adik 6.000 sama. iya 6.000, makanya cukup kalau kasih jatah 1 juta sebulan. Kemudian adiknya yang SMP juga sama. Saya kasih jatah 750.000. Tetapi harus mau bersih. Tapi kalau nanti Nengnya malas-malasan, nah saya nggak mau juga. Karena saya tujuannya ingin merubah hidup orang agar lebih baik. Dan syaratnya ibunya harus mau KB dan bapaknya. Tapi kalau bapak ibunya mau KB, saya nggak mau bantu juga. Kenapa? Artinya bahwa yang harus berubah bukan hanya saya, tapi rakyatnya juga harus berubah. Ibu siap? Siap. Mantap? Mantap. Oh, gitu. Sudah apa deh maju ke salapan. Lamun kelahiran siga Abdi mah anak ke-9 kelahiran tahun 7 hiji, Bu, zaman baheula. Wajar gitu loh. Zaman can aya KB. Abdi mah can aya KB. Gitu ya, Neng ya. Ya. Sok, ya nanti dititipin untuk bekal untuk 1 bulan ya. 1 bulan dulu. Ya. Sok. Sampai sekarang ibu tadi kalau dia nak. Mohon. Ya sok atuh. Bu gitu ibunya. Sok, nenek. Ya. Bu. Oh, aing mah. Oh, alhamdulillah ya. Segede nih yang seluruh